Sesaat lagi kita akan ikuti bersama pengajian Gamis. Ngaji Kamis sore Tika di Surabaya. Mari bersama menebar Islam, rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Rajiman, biasa dipanggil Mbah Kung. Saya hanya punya pengalaman masalah dakwah, Pak. Saya memberikan dakwah pada seseorang, tapi jawabannya begini: Pak Rajiman ini belum ustadz, belum kiai kok nuturi aku. Saya terus diem aja, Pak. Saya pada saat itu ya belum kiai, belum ustadz, ya aku meneng aja wes gitu. Mohon Pak ada solusinya, Pak itu. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak baik kon sopo. Umurmu piro gitu ya. Ya, Bapak Ibu yang berbahagia, itu memang sering kita alami kan gitu. Jadi ketika kita mengajak orang lain, kemudian dijawab, wong durung kiai kok wis, ajak-ajak. Sudah biasa. Ya. Jangan bayangkan komunikasi itu lisan. Komunikasi itu banyak jalan. Oke? Tangannya begini semua. Gini semua. Tunjukkan guyon ya ini ya, ke teman di sampingnya. Hayo. Katakan, hayo. Kau usah guyu, wong hayo kok guyu. Hayo gitu ya. Oke? Komunikasi enggak? Tapi kan ada lisannya ya. Oke, sekarang kita gini toh, itu juga komunikasi. Tapi kemudian diganti. Beda nggak maknanya? Saya hanya ingin mengatakan sesungguhnya dakwah itu kadang-kadang tidak harus menasehati. Tidak harus menasehati. Banyak cara untuk dakwah yang sederhana. Tidak semua harus kemudian kita hafal. Waduh, aku khutbah, nggak kayak begitu. Arab dakwah latihan sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arabnya apa yuk? Aku Arab dakwah. Tidak harus begitu. Dakwah itu sesungguhnya macam-macam. Kalau secara lisan mentok, kena pasal dorong kiai kok wis dakwah, kita bisa ganti nasihat kita dengan oleh-oleh brownies Amanda. Nah, demi Allah saya yakin orang itu kalau sudah dikasih hadiah itu luluh hatinya. Secerewet apapun istri kita, Bapak ya, ini rahasia laki-laki, akan selesai kalau perhiasannya lengkap. Enak diajak dakwah itu gampang. Jadi Bapak, kalau kemudian ada orang yang mengatakan bahwa belum kiai kok kemudian kok sudah dakwah, kalau bisa jelaskan posisi kita. Tapi kalau memang mentok tidak bisa, sekali lagi masih banyak jalan menuju Roma. Ganti dengan brownies Amanda, dengan apa yang lain, selesai. Suatu saat kemudian ditambah dengan doa kita mantul di langit, Allah olah di sana, Allah berikan kepada yang lain. Minimal itu didoakan. Jadi nggak usah takut. Tapi yo jangan terus kita punya prinsip balighu anni walau ayat, sampaikan meski hanya satu ayat, seayat tok sing diisok ya enggak boleh juga. Ya belajar. Sesungguhnya banyak orang komunikasi itu kadang-kadang, atau banyak orang dakwah itu gagalnya bukan karena kualitas dakwahnya, bukan karena kebenaran dakwahnya, tetapi lebih kepada caranya yang belum tepat. Itu perlu keahlian, perlu pembiasaan, perlu pembelajaran. Suatu saat kita akan bisa, oh kalau ketemu orang yang kayak begini ngomongnya harus seperti ini. Kalau ketemu sama orang tipe seperti ini, yang dikasih harus seperti ini. Saya sudah sampaikan kan ada 5 bahasa cinta. Ada orang yang suka di I love you, ada yang suka dijempoli, ada yang suka dikasih hadiah, ada yang suka dipeluk, ada yang suka didampingi. Ustadz saya bercerita,
kita ini seperti pemilik swalayan yang sangat bagus, barangnya asli, tapi sing joko jahat, juahat, titik neraka, gak salat titik dosa, gak bener, gak sah, salah titik bid'ah, sing joko kayak begitu, maka orang jauh. Di tempat lain barangnya gak asli, wis kuno, palsu, suka ngasih bonus, mau datang kasih 1/5, waktunya sakit diantar ke rumah sakit, ganti duit diutangi, dia punya masalah dibantu dan seterusnya. Orang luar kan begitu, Pak. Kita itu nasihati tok disambati, "Jo sambat aku padha ae tanggal tuwek." Ini dakwah kita nggak masuk. Jadi Bapak jangan takut dituduh belum kiai. Beliau sudah sepuh aja belum jadi. Saya ini kiai. Gitu. Kiai kan udah sepuh kan jadi kiai Pak ya kalau di desa. Jangan takut. Kenapa? Selalu ada banyak jalan alternatif. Kalau bisa dengan lisan, bisa dengan doa. Kalau doa mentok ditambah dengan hadiah, bantuan dan seterusnya. Insya Allah seperti itu. Wallahu. Monggo ibu-ibu, mumpung narasumbernya masih di sini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik dengan cara As-Syahid Hasan Al-Banna, Ustaz. Beliau tidak berdakwah di masjid-masjid atau di musola, tapi beliau malah berdakwah di warung-warung kopi. Apa yang melatar belakangi beliau ini mengambil tempat di warung-warung kopi? Padahal di masjid-masjid itu basic orang-orangnya juga baik, sholat dan sebagainya. Apa yang terjadi pada masa itu? Kemudian yang kedua, cara menyampaikan dakwah mungkin berbeda-beda, Ustaz. Di Palestina, di Indonesia, di Afghanistan, di Irak mungkin berbeda caranya. Bagaimana cara atau metodologi yang terbaik untuk menyampaikan dakwah ini kepada masyarakat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ceritakan tadi tentang Imam Syahid Hasan Al-Banna itu, kenapa beliau memilih dakwah di warung-warung kopi, sesungguhnya lebih kepada melihat kultur masyarakat waktu itu. Jadi suasananya memang mengharuskan beliau untuk memperlebar basis wilayah dakwah. Dan beliau yakin sesungguhnya masih banyak potensi kebaikan bahkan dari luar masjid. Beliau di masjid juga iya, tetap di masjid juga iya. Tapi kemudian beliau tidak ingin membatasi dengan prinsip dakwah itu bukan untuk orang baik. Orang baik didakwahi itu untuk menjaga kebaikannya. Tetapi kalau ingin perluasan dakwah, maka mau tidak mau dakwah itu harus menyentuh orang yang tidak baik. Yun saya bukan kok saya suudon, kebanyakan kalau orang sudah ke masjid sudah bagus kan. Kalau di warung kopi kan belum tentu. Ini dari prinsip itu nih, ya, belum tentu. Kan nggak ketahuan. Kalau kesini kan sudah pakai baju takwa, pakai mukena, pakai kopiah, orang baik kan begitu ya. Tapi kalau di warung belum tentu. Maka beliau menganggap, berkeyakinan bukan menganggap, bahwa untuk perluasan dakwah itu, maka beliau kemudian mendatangi warung-warung kopi dan seterusnya itu untuk mendapatkan kader lebih dari yang sudah ada di masjid, lebih ke perluasan dakwah. Jadi tidak membatasi segmen, maksud saya. Luar biasa. Bahkan beliau ini ya, saya baca di beberapa buku tentang beliau itu, di jalan lampu merah menyala, ada pos polisi, beliau keluar dari mobil, kemudian mendatangi ke polisi yang ada di itu, mengatakan, "Pak, Bapak sudah sholat?" Gitu. Kemudian menjelang lampu hijau, dia kemudian masuk mobil lagi dan jalan lagi.
Pengawalnya tanya, ya Syekh, kenapa engkau repot-repot begitu? Kenapa engkau nggak milih dakwah ke tempat lain saja? Dia bilang, hidayah itu belum tentu, eman. Sambil nunggu lampu merah jadi hijau, ada orang yang layak didakwai, saya turun dan sempat saya sampaikan, sudah sholat atau belum Pak Polisi? Luar biasa gitu. Kenapa? Gak tentu, hidayah itu belum tentu ada di masjid. Bisa jadi hidayah ada di warung kopi, hidayah ada di pasar, hidayah ada bahkan di traffic light, di perempatan. Ini kalau di Surabaya jangan ditiru ya, nanti kalau kemudian wah lampu merah pada turun semua, dakwai semua gitu, nanti macet kabeh gitu ya. Saya ingin mengatakan itu adalah betapa kemudian waktu-waktu berharga itu dimanfaatkan untuk dakwah. Hal-hal yang sepele kan, hanya mengingatkan, Pak sudah sholat belum ya Pak? Udah di lampu merah turun. Ibu-ibu sekalian berbahagia, kenapa kita nggak begitu? Ketika di lampu merah ada pedagang asongan jualan macam-macam, kita buka kaca kita beli satu, karena dia lebih mulia daripada pengamen dan pengemis yang minta-minta. Dia jualan, kemudian kita beli sambil kita mengatakan, Pak jangan lupa sholatnya ya, dijaga ya, ini saya beli 5 Pak. Ngomong dakwah jangan lupa sholatnya, tapi ya bantu entukun 5 di tuku. Sederhana kan? Dan kita tidak tahu siapa ngerti pas kita ngomong, Pak jangan lupa sholatnya ya, sambil kita beli 5 bungkus apa biasanya yang dijual di itu apa itu yang ada daun bawang itu, lumpia. Sini Pak, atau tahunya, saya beli 5 tahunya, terus sambil bayar kita mengatakan, Pak jangan lupa sholatnya dijaga ya. Terus susu ini 5.000, udah nggak usah Pak, ambil aja kembaliannya. Beda ya, dakwah yang ngasih ya nolong. Itu anak apa? Siapa tahu kemudian di antara orang pejuang-pejuang jalanan itu yang mungkin tidak sempat ke masjid ketika adzan karena harus berjuang, hanya dengan kalimat Bapak jangan lupa sholatnya, tergerak hatinya dan dia menjadi ke masjid, ketemu dengan cahaya Allah. Itu prinsipnya beliau, kurang seperti itu. Yang kedua, kalau ada beda, memang iya harus diakui. Dakwah itu kalau mau kita jadi dai, prinsip utama kalau sudah bicara teknis, kenali dulu siapa yang mau kita dakwai. Ya kayak saya tadi itu, nggak kenal dikira hijau NU, kemudian langsung pakai tandanya Muhammadiyah gitu. Humor tentang orang Madura, tentang semangka pucat itu ya kan, pedagangnya Madura, semangkanya pucat ketika jatuh, lupa yang didakwai orang Madura, mangkel dulu. Guyurnya orang Madura gitu, tapi yang dakwai orang Madura. Jadi kenali dulu objek dakwah kita, termasuk kalau dikaji wali-wali songo dulu, sesungguhnya wali songo dulu itu kita salah persepsi banyak. Kita terlalu dinina bubuk persepsi wali songo itu adalah para dai yang sakti-sakti. Jadi yang muncul yang sakti-saktinya tok. Sakti megang apa itu buah apa? Jadi emas. Tongkatnya Sunan Kalijogo. Yang kita lihat praktik sakti-saktinya. Meskipun itu belum tentu juga kebenarannya. Kita lupa bahwa wali songo itu adalah ulama-ulama kaliber internasional yang dikirim oleh Khilafah Islamiyah ke Indonesia dengan keahlian masing-masing. Ada yang ahlinya seni budaya, wali songo itu ada Sunan Kalijogo di seni budaya. Ada wali ahli tata pemerintahan, Sunan Gunung Jati. Ada ahli pertanian yang di Tuban, Sunan Bonang, ahli pertanian. Ternyata waktu itu Khilafah Islamiyah itu mengirim mubalik ulama-ulama keahliannya tertentu, yang pakar di bidang tertentu, dikirim ke Indonesia sesuai dengan kebutuhan. Oh, di sana daerah pertanian dikirim ulama yang menguasai syariah Islam yang bagus, tapi dia juga ahli pertanian. Oh, di sana butuh sentuhan lewat seni, dikirim ulama yang ahli dalam bidang agama tapi juga menguasai teknis kesenian dan seterusnya. Oh, di sana butuh tata kelola yang baik di pemerintahan untuk peralihan kekuasaan dari Demak menjadi Muslim, dari Majapahit menjadi Muslim.
dikirim seorang sunan, seorang ulama yang ahli dalam bidang syariah sekaligus ahli tata negara. Cuma sayang kisah-kisah Wali Songo yang memiliki sembilan keahlian masing-masing itu nggak sampai ke kita. Yang sampai apa? Saktinya tok. Sakti padahal belum tentu juga. Artinya belum tentu kebenarannya kayak apa sih? Apa prinsipnya? Karena yang ngirim tahu sudah baca peta, yang dibutuhkan apa. Ini nanti kemudian akan memunculkan bahwa oh hari ini kita masih butuh ini, level kita masih butuh ini, dan seterusnya. Kita kenali medan dakwah sebelum kita turun ke gelanggang itu. Wallahu alam. Kenapa berbeda? Lebih kepada seperti apakah sesungguhnya medan dakwah yang dihadapi. Itu dalam besar. Dalam konteks kecil, kalau kita ngomong sama orang, ya di scanning dulu, seret, tahu scanningnya. Oh orang ini nggak butuh nasihat, orang ini butuh bantuan. Oh orang ini nggak butuh ceramah, orang ini butuh utangan, ya diutangi sih. Itu dan seterusnya. Orang ini nggak butuh nasihat, orang ini butuh sarung. Ada seorang kiai penjual jamu keliling, ada pelanggan sambil dodolan jamu, dikasih nasihat, "Mbok kamu itu sholat, wayai kok kamu nggak sholat, Pak, kula mboten nggak ada sarung." Besok lagi tukang jamu ini keliling, ketemu orang itu, dikatakan, "Wis tak tukok nih sarung, mulai saiki kudu sholat." Ini Mbah Hamdan namanya, orang kiai daerah Mojokerto itu, kiai hafal Quran, jualan jamu keliling, sambil ngomong nasihati, "Kamu sholat toh, tapi yang nggowo sarung, utangmu jamu lunas." Jadi utang jamu nggak usah bayar, dikasih hadiah sarung, disuruh sholat. Karena Pak Yai yang juga penjual jamu ini paham, orang ini nggak mau sholat karena tidak punya sarung. Tahu petanya. Sayang umat Islam ini nggak punya peta. Jamaah masjid maghrib itu aktif, kadang namanya tidak kenal, nama aja nggak kenal, apalagi kebutuhannya. Jangan-jangan di antara jamaah masjid ini ada yang belum bisa makan 3 kali sehari, kita nggak tahu. Sehingga didakwai tentang sedekah, tiap bagaimana sedekah, lupa bahwa di depan dia itu ada jamaah yang lebih wajib mendapatkan sedekah daripada dia bersedekah. Nggak paham peta. Mudah-mudahan dengan semakin memahami dalam konteks kecil, kita semakin arif ketika berdakwah kepada masyarakat. Mungkin satu pertanyaan lagi dari ibu-ibu. Sampun jam 8 katanya. Baik bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustadz kita ini bermanfaat untuk kita, baik pribadi, keluarga kita, maupun masyarakat kita. Lebih afdolnya sebelum kita akhiri, monggo Ustadz ditutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Mari kita ingat wajah salah satu orang di antara kita yang menurut kita sangat butuh hidayah oleh Allah. Boleh anak kita yang sholatnya belum bagus, boleh pasangan kita yang akhlaknya masih belum bagus, boleh tetangga kita yang belum sempat ke masjid, boleh keluarga kita yang lain yang belum bisa menutup aurat dan seterusnya. Kita hadirkan wajahnya, kita mintakan secara khusus, mudah-mudahan masalah dia dengan Allah, hidayah Allah itu diturunkan dengan doa kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rzuq lahumus salaha wan najabata wad daka wa hifdzuka fi dakaihim. Allahumma hassin khalqahum wa khuluqahum ya musari hakim. Rabbi habli minas salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.